Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 21 April di hari ini. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami percaya firman-Mu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kami. Dan firman-Mu itu bermanfaat bagi kehidupan kami. Karena itu ketika kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah di hari ini saya ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-32, secara khusus ayatnya yang ke-17. Demikian firman-Nya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita akan hidup dalam kebenaran. Sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk kita menjalani hidup sesuai dengan firman, karena firman itu adalah kebenaran. Dalam ayat 17 jelas, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi sangat penting firman Allah di hari ini mengajar kita sebagai anak-anaknya supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita memperjuangkan kebenaran, supaya kita menjalani hidup sesuai dengan firman yang adalah kebenaran itu. Kalau kita bicara hidup dalam kebenaran dalam konteks perjanjian lama, maka itu artinya bahwa kita beriman kepada Allah. Dan keimanan kita kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan, secara khusus akan hukum Taurat. Jadi ketika kita beriman kepada Allah dan kita menjalani hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat, maka itu tandanya, itu artinya kita sudah hidup dalam kebenaran. Tapi dalam konteks perjanjian baru, hidup dalam kebenaran artinya bahwa kita manusia berdosa hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi secara posisi, secara legal standing kita harus benar dulu di mata Tuhan. Dan kita hanya bisa dibenarkan di mata Tuhan hanya oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, bukan karena kebaikan kita, bukan juga karena kesalehan hidup kita. Nah, ketika kita sudah dibenarkan secara posisi di mata Tuhan, baru kita menjalani hidup sesuai dengan firman, yaitu kebenaran itu sendiri. Jadi secara posisi kita harus benar, dan secara praktek, secara pengalaman hidup kita juga harus hidup benar, yaitu melakukan firman, mentaati firman dalam hidup kita. Itu yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran. Lalu pertanyaannya adalah, apa dampaknya kalau kita hidup dalam kebenaran? Apa manfaatnya bagi saudara dan saya? Apa akibatnya bila saudara dan saya hidup di dalam kebenaran? Setidaknya ada dua akibat, ada dua dampaknya kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Ayat 17 bagian A, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di mana kita hidup dalam kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dari situ kita melihat bahwa akibat yang pertama kalau kita hidup dalam kebenaran adalah kita akan mengalami damai sejahtera. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami apa yang namanya shalom Allah itu, apa yang namanya eirene tuteu itu, apa yang namanya damai sejahtera Allah itu, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran.
Karena itu sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus belajar dan mengusahakan supaya kita hidup berpadanan dengan kebenaran, kita hidup sesuai dengan kebenaran, karena akibatnya adalah yang pertama, saudara dan saya mengalami damai sejahtera. Itu berarti bahwa Anda berusaha apapun juga, Anda berjuang apapun juga, tanpa kita hidup dalam kebenaran, maka tidak mungkin kita bisa mengalami apa yang namanya damai sejahtera itu. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, ketika saudara dan saya hidup sesuai dengan standar firman yang notabene-nya adalah kebenaran, maka disitulah akan tumbuh damai sejahtera. Seringkali keluarga kita tidak ada damai sejahtera. Dan salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Seringkali dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan kita bertetangga, bermasyarakat, kita tidak tumbuh damai sejahtera, tidak mengalami damai sejahtera. Dan salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Tapi saya percaya sesuai dengan firman-Nya, ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita berjuang sesuai dengan kebenaran, menjalani hidup sesuai dengan standar kebenaran firman, maka disitulah akan tumbuh damai sejahtera itu. Itu akibat yang pertama, hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, akibat yang kedua kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam ayat 17 bagian B, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi hal yang kedua, akibat yang kedua, dampak yang kedua dari kita hidup dalam kebenaran adalah kita mengalami ketenangan dalam hidup ini. Kita ada suatu ketenangan batin dalam kita menjalani kehidupan. Dan itu hanya bisa diakibatkan karena kita hidup dalam kebenaran. Ketika saudara dan saya tidak hidup dalam kebenaran, disitulah kita mengalami suatu kegelisahan hidup. Disitulah kita mengalami ketidaktenangan dalam hidup. Tidak ada kenyamanan dalam hidup. Hidup kita diwarnai dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan keraguan-raguan karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Tapi saya percaya sesuai dengan firman-Nya, ketika saudara dan saya hidup berpadanan dengan firman yang adalah kebenaran itu, kalau saudara dan saya menjalani hidup sesuai dengan standar kebenaran firman, maka disitulah kita mengalami apa yang namanya ketenangan batin itu, apa yang namanya ketenangan hidup itu, sehingga ketenangan hidup itulah yang mengusir segala ketakutan kita, kecemasan kita, kebimbangan kita, ataupun ketakutan yang menjadi momok dalam kehidupan kita. Ketenangan hidup itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu kita selalu mengusahakan. Ada orang yang berusaha mengalami ketenangan dengan ketentraman itu dengan mengejar harta dan kekayaan. Dengan mengejar jabatan, mengejar kedudukan yang tinggi setinggi-tinggi apapun. Karena berpikir disitulah mereka akan mengalami ketenangan. Disitulah mereka akan mengalami ketentraman. Tapi firman berkata bukan itu. Firman mengajarkan kita bahwa akibat kebenaran ialah ketenangan. Jadi ketenangan dan ketentraman itu adalah akibat dari kita hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, maka itu yang membuat kita mengalami apa yang namanya ketenangan dan ketentraman itu. Bahkan dikatakan selanjutnya, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kedudukan kita, jabatan kita, kekayaan kita hanya memberikan ketenangan, ketentraman secara temporal.
tapi ketenangan dan ketentraman yang diakibatkan oleh karena kebenaran yang diakibatkan oleh karena kita hidup dalam kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Artinya ketenangan dan ketentraman yang bersifat permanen. Ketenangan dan ketentraman yang bersifat paripurna dalam hidup saudara dan saya diakibatkan karena saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Itu berarti firman Allah hari ini ingin mengintrospeksi kita, ingin menegur kita, mendiagnosa diri kita, apakah selama ini kita hidup dalam kebenaran atau tidak. Kalau selama ini kita tidak hidup dalam kebenaran, mari kita bertobat, kita belajar dan kita berusaha supaya kita hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan mengalami damai sejahtera dan kita akan mengalami ketenangan batin dalam menjalani kehidupan ini. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu, sebagai orang yang beriman, supaya kami hidup dalam kebenaran, supaya kami hidup sesuai dengan standar firman-Mu yang adalah kebenaran itu. Karena ketika kami hidup dalam kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, di situ akan ada ketenangan batin, kepuasan jiwa yang tidak ada tandingannya dan tiada duanya dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus mampukan kami, supaya kami hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Dan hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.